Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kabar baik ya, itu harapan kita. Shalom juga buat orang tua kami dan abang-abang pemuda-pemudi, serta kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu Seresot, Kalimantan Timur. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sukacita. Khususnya pada hari ini kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus ataupun disebut dengan Pentakosta. Hari ini juga adalah hari ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52. Adik-adik sekolah minggu, sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Oleh karena itu tetap semangat ya adik-adik, jangan kendor dan jangan putus asa. Kita tetap harus semangat memuji Tuhan walaupun di rumah. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya buat orang tua kami yang sudah mendukung kegiatan sekolah minggu walaupun dilaksanakan dengan kegiatan online. Terima kasih juga buat kakak abang guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah dari rumah, melayani dari rumah, kemudian juga persiapan untuk ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu. Ini harapan kita dan tetap semangat supaya api pelayanan kita tetap berkobar dan membuat Tuhan kita semakin senang. Ini harapan kita dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi supaya tetap sehat dalam melayani. Karena kita harus bersemangat di dalam pelayanan ini. Ketika kita semangat, maka semuanya akan bisa kita lalui dengan baik. Kakak abang guru sekolah minggu, kita berdoa untuk pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja seperti biasanya. Kita melayani anak-anak sekolah minggu dan juga semua adik-adik sekolah minggu bisa merasakan kasih Tuhan di dalam pelayanan kita. Ini yang menjadi harapan kita dan selamat beribadah, tetap semangat, dan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun mereka berada yang ke-52 tahun. Semakin dewasa dan semakin diberkati oleh Tuhan. Shalom, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita Jemaat GKPS Balikpapan, GKPS Samarinda, dan GKPS Marturia Modang. Hari ini kita mengucap syukur karena berketepatan kita merayakan Pesta Sekolah Minggu yang ke-52 tahun. Kiranya seksi sekolah minggu semakin diberkati Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Yang melayani ibadah kita pada minggu ini adalah Bapak Pendeta Jerry Kelvin Purba dan guru-guru sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan Allah hadir bagi kita saat ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Mengucap syukur sebab Allah itu baik. Allah adalah sumber sukacita yang abadi. Kabut dosa, derita, dan kebimbangan telah lenyap. Kasih-Nya teguh serta tetap. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, Bapak Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita nyanyikan dengan sukacita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kami puji dan yang
Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ajaib benar adalah salah satu pujian yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1779 atas dasar kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak takut dengan anugerah yang sudah kita terima setiap hari? Jika dibandingkan dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kita saat ini. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersaksi dengan iman percaya kita yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Di tengah wabah COVID-19, kita masih tetap diberikan kesehatan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang keempat. Ku
Saatnya kita saksikan refleksi. Ini Ricky. Ini Herman. Ini Pak Anton. Dan ini bapaknya Ricky. Mari kita mulai. Petang itu Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kering. Tiba-tiba telepon berbunyi. Hah? Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata Papa yang menelpon. Katanya teman Papa, Pak Anton, akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu Papa pulang dari kantor. Ada-ada saja. Kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong, pikir Ricky agak kesal. Tapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya Papa berpakaian rapi tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, Papa belum pulang. Tetapi katanya Om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah tadinya, aku mau main ke rumahmu. Tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky, ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman, Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab. Dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan bertukar pandang dengan Herman. Maaf, Om, ini pekerjaannya apa? Tanya Herman. Ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tetapi masih belajar. Jadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa, Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa saja diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan
Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara juga. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya. Bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR. Jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi. Kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong. Ya, kita juga mengasihi orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik. Juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman, berbicara dengan Om Anton. Itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton. Mengajar di mana? Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada Papa. Malam hari Ricky bertanya Om Anton itu mengajar di mana, apakah dia guru SD, dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik. Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Sekian dan terima kasih. Dadah. Mengikut Yesus adalah kata terakhir yang diucapkan seorang bapak yang berasal dari Assam, sebuah kota di India. Bersama dengan keluarganya, dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka, dan akhirnya mereka dibunuh. Tetapi melalui iman bapak dan keluarga tersebut, membawa semua penduduk desa bertobat dan kembali mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Saat ini kita memiliki kebebasan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Apakah iman kita saat ini membawa dampak positif bagi orang lain?
Adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyatakan iman kita dengan pujian syukur mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita masuk dalam acara khusus Pesta Sekolah Minggu. Pematang Siantar 31 Mei 2020. Nomor 210 sada garing Tolu PP garing 2020. Hal Tonahni pimpinan pusat Bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nani hormat Hagenut Kuria GKPS Bani Ianan Nibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas ni uhur marhasoman haguguhun ditundui napasing. Ipes tahun hitado sadarihon dua pesta bagal. Aima paroni tundui napasing. Pentakosta. Pakon Pesta Sekolah Minggu GKPS. Dumu hucin pada sonami ma piga-piga tonah nagabe parhitian nami manise nasiam kuriana hina holongan ni Tuhan. Tarlubi ganup dakdanak Sekolah Minggu GKPS. Na parlobe Pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus pesta parroh ni tundui napasing na ipes tahun hita sadarion. In mana gabe parhitiata maka malaskon horja ni tundui napasing itonga-tonga ni kuria ni Tuhan sonai homa mardingat hidup ni uhur ni Tuhan
napanjongjokon seksi sekolah minggu GKPS. Nama muka hubani tahun 1900 nasalku. Sadarion patut do diingatota ganup marhasoman. Luhur namar terima kasih panorang atap masa sangga hadak dana kota marsikola minggu nalang tarsirang janah dihut manut Tuhon sonaha hajong jongata nuain. Taluk dohita martarima kasih huma ubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS nalang mar naloja mana burhon hatani naibata ubata. Napaduahon pestata sadarion siholdo homa pagolpahon hita khusus ni selaku orang tua paboa dakdanak aima si bere-bere ni naibata hubata jana harga tumangdo si dia ilu beni Tuhan halaniai ningondo totat ibere hita perhatian nagok dopak dakdanak sekolah minggu jana mendukung ganup horja pangindangion humbani sidia aseda sidia humbani panandayon na tongtong dopak Yesus napatuluhon humbani nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS pagolpahon namima nasiam ase tongtong pokut marlajar martonggo sonai manomba Tuhan ase lambin marbagal nasiam ibagas pambubayan apa gugu nitondi napasing laho meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu ke-52 Pakon Selamat Pentakostama Umbani Nasiam Haganupan Tondi napasing ma naman ramotkon pakon mampargugui sunai hapasingon kon uhur nasiam mandalani parguluhon apa haganup namasa. Salam Pakon Tonggo Pimpinan Pusat GKPS Pendeta Martin Rumanja Purba Epurus ditandatangani, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani. Tuhan, jadi
Selamat hari Minggu, dan selamat maribadah. Hubari na siyam, haganupan Bapa, Inang, Nama Poso, Sekolah Minggu, sa distrik Pituan. Hampir 3 bulan kita stay at home, maninguni rumah, termasuk ke maribadah. Jangan bah mau terasa dampak nih COVID-19 siau. Bah do wargata semakin gelisah. Nah paling terutama Bapak Inang mengenai ekonomi akibat pandemi COVID-19 siau, bahak kesulitan ekonomi, bahak terpaksa PHK, halani perusahaan tutup. Ya kok kita pergumulan bersama do bagian perai. Aduh tubuh pikiran nama dia di pengotongan di distrik tahun. Asih bentuk sada tim dihut makerjakan haruan bul ibat taijon. Aima naik sebut tim gugus tugas GKPS distrik Pit janah doma ibentuk timai. Aduh piga horja nasihol horja onon ni timon. Na perlu be aima dihut membagihon sembako hubani hasamat-hasamata na memerlu na berduahon membahas sada kegiatan na merhubungan hubani kegiatan pastoral konflik untuk hasamata lahu membangkitkan semangat harani kemungkinan tres gelisah pakon nalegat pakon na patuluhon mangusahahon pedoman atau semacam buku saku protokoler model-model termasuk kegiatan-kegiatan ibadah sadukah i rumah-rumah dapi kita maribadah. Proses nyon holi ila sanok kita koordinasi pakon pimpinan harian majelis jemaat sa GKPS distrik Pituan melalui pengurus resort. Halanya harapkan holi kerjasama nadia terutama mengenai database isi na perlu si guru kota untuk sesuai hubani kegiatan ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, tim membentuk tim berusaha mengadakan pengumpulan dana disebut tanduk COVID-10 siap senari memulai ihorjahon sidian. Iharapun pemasukan tanduk COVID-10 siap ay memerhitihon di spontanitas ni tim napaduahon donatur pribadi dan umum napatuluhon konser amal na sedang dipersiapkan komasonari pakon naligan. Jadi hak duhur ubari na siyang Bapa Inang Nama Poso Sekolah Minggu satonggo hita menunggohon kegiatan on termasuk menunggohon timta si bagas na semangat si dia makorjaon on halani boto hita on sada horja pelayanan itu matongah di kuryata songon naik katahon bani Galatia marsirupa manusia mamorsan na borati ay makitihon ni nasunayay do di dalakon na siyam hata ni nebata halanyay sa tonggo mahita masih dukungan mahita ganupan terima kasih mahuban na siyam haganupan terpuji mah Tuhan makitihon ni horjaon naparpudi atap kanami mah salam sehat kubat haganupan Tuhan memberkati amin.
persembahan puisi dari anak sekolah minggu. "52 tahun sekolah mingguku" by Pins. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita. Menikmati kebenaranmu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkatmu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS Pintar. Teruslah menjadi garam dan terang dunia. Lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena engkaulah pahlawan iman kami yang ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia melebihi segala dari. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kami agar kami tetap berada di rumah. Virus yang membuat kami hanya bisa beribadah di rumah. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Aku mohon kepada Tuhan agar Ia melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya, virus ini akan dilalukannya. Saat ini, 52 tahun sudah sekolah mingguku mengajar aku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaan. Menyebut Tuhan adalah kebanggaan. Memandang salib Yesus adalah keselamatan. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup. Selamat ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta aku, di kanannya ada
Terkadang pergumulan membuat hidup kita menjadi lemah dan kurang berpengharapan. Jiwa menjadi letih dan lesu, tetapi percayalah, tuntunan Tuhan senantiasa ada bagi kita, sebab Roh Kudus tetap teguh. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 tambah ayatnya yang ketiga. Oros mau batah ganupan, selamat hari Minggu, hubani hita ganupan jemaat Saresot Kalimantan Timur, na i Marturia Modang, na i Samarinda, sunai homani agi na i Balikpapan. Oros mau hubani hita, siat jorgit hita, salam sejahtera hubani hita ganupan, dan juga buat anak-anak sekolah minggu, shalom, ya kita beribadah bersama dengan orang tua kita pada saat ini, di mana kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, dan pada hari ini juga kita memperingati ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52 di GKPS. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada hari ini diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Judul besarnya doa pengakuan dan permohonan Israel. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di mana
di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini diambil Roh Allah menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Roh Allah menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, sudah menjadi hal biasa bagi orang-orang di zaman sekarang untuk mengadakan reuni, baik itu dengan teman-teman lama, baik itu yang pernah satu sekolah, baik itu yang pernah satu pekerjaan, satu tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan biasanya pada waktu reuni itu yang pastinya kita mengenang masa lalu kita, mengenang saat kita dulu masa-masa bersama, dan ada kerinduan untuk saling berbagi situasi yang pernah dialami bersama. Kita rindu berbagi situasi bagaimana dulunya kita melewati setiap kehidupan kita, baik itu suka, baik itu duka, baik di saat kita mengalami pergumulan, baik hal-hal yang lucu yang pernah kita lewati dalam hidup ini. Dan itu semua akan membuat kita semangat kembali menjalani kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Karena pastinya ketika kita mengadakan reuni dengan teman-teman kita, pastinya semuanya sudah berubah. Baik itu dari bentuk fisiknya, baik itu dari statusnya, ekonominya, baik gaya hidupnya, jabatan, dan lain sebagainya, pasti semuanya sudah berubah. Jadi jikalau kita diberi kesempatan untuk bereuni di dalam kehidupan kita, dengan siapakah Anda ingin bereuni? Pastinya bukan dengan mantan pacar kita dulunya. Ya, dengan siapakah kita mau bereuni? Mengingat kembali masa-masa yang lalu yang pernah kita alami. Mungkin banyak dengan orang tua, dengan teman, dengan siapapun. Dan situasi hidup yang bagaimana yang mau kita ulangi dalam kehidupan kita. Situasi kehidupan yang mana yang kita rindu untuk ulangi kembali dalam kehidupan kita. Jadi apakah itu saat-saat senang, apakah itu saat-saat kita susah, saat-saat mengalami pergumulan berat, di saat kita mampu melalui pergumulan yang berat, karena kita merasa bahwasanya itu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang memilih yang mana yang mau kita ingat. Saudara-saudara, dalam teks khotbah ini Yesaya membawa bangsa Israel untuk bereuni. Yesaya membawa mereka bereuni mengingat masa-masa lalu, perjalanan kehidupan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel. Jadi kitab Yesaya ini terbagi di dalam 3 bagian. Ada Proto Yesaya, ada Deutero Yesaya, ada Trito Yesaya. Dan ketiganya itu dibagi sebelum pembuangan, saat pembuangan, dan setelah pembuangan, saat mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, teks khotbah kita pada hari ini termasuk dalam Trito Yesaya, di mana bangsa Israel telah kembali ke Yerusalem, mereka kembali dari pembuangan Babel. Dan di dalam teks khotbah ini kita bisa melihat sebagai suatu bangsa yang baru pulang dari pembuangan, otomatis hal yang pertama yang harus mereka urusi adalah pembangunan kembali fisik, baik pembangunan kembali kota Yerusalem. Itulah yang mereka pikirkan. Ternyata di mana mereka membangun kembali kota Yerusalem itu, mereka melupakan sesuatu dalam kehidupan mereka karena kesibukan. Ada yang lupa menguduskan hari Sabat, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Ada juga orang yang menduakan Tuhan, menembah dewa-dewa karena kebiasaan mereka dulunya di pembuangan Babel menembah dewa-dewa, akhirnya mereka terbawa-bawa dengan situasi itu. Ternyata di dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel. Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel mengingat kembali tentang perbuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Tentang perbuatan Allah dalam kehidupan bangsa Israel sejak zaman dulu. Bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan mereka.
Saudara-saudara, khususnya pada waktu nenek moyang mereka pada waktu itu sedang berada di perjebulunan Mesir ataupun pembuangan Mesir, mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Tapi mereka bisa melihat dan mengingat kembali dengan cerita-cerita secara turun-temurun bahwasanya Tuhan menuntun mereka keluar dari pembuangan di Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari pembuangan di Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu melalui hambanya, yaitu Musa. Jadi Yesaya menjelaskan kembali tentang karya Allah. Karya Allah saat membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya, di situ jelaskan kembali bagaimana Allah itu berkarya. Sebab dalam peristiwa itulah muncul pengakuan orang Israel tentang imannya kepada Allah. Di sanalah muncul pengakuan mereka tentang iman mereka kepada Allah karena mereka melihat, merasakan bagaimana pertolongan Allah itu di dalam kehidupan mereka. Dan semua perbuatan Allah itu yang besar dalam kehidupan mereka, ternyata semuanya itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Kasih Tuhan yang begitu besar terhadap bangsanya. Jadi semua perbuatan Allah itu yang besar karena Dia mengasihi bangsa itu. Sehingga pada saat tidak ada jalan pun Tuhan bisa memberikan jalan. Dia membawa bangsa Israel untuk melewati Laut Tiberau pada waktu itu. Dan Allah itu membawa bangsa Israel, membawa mereka walaupun mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka lewati, tapi mereka tetap menang. Dan juga sampai mereka menikmati tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan dalam kondisi yang bagaimana Musa dan bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka selama 40 tahun lamanya. Ya, dan juga ini menjadi refleksi bagi kita dalam kondisi yang bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan juga di dalam kehidupan kita sampai sekarang. Dalam kondisi seperti apa? Apakah di saat kita bergumul, kita merasakan Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan pergumulan kita dan lain sebagainya. Di saat kondisi keluarga, ekonomi kita semakin menipis, semakin surut, ya, tapi kita merasa bahwa Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Suatu hal yang perlu kita pelajari adalah nikmatilah setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nikmatilah setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, sebab suatu saat nanti kita akan mengingat kembali bagaimana kita melewati itu semua. Kita mengingat kembali, mengenang kembali bagaimana kita lepas dari pergumulan kita. Dan suatu saat kita mengetahui ketika kita bergumul kembali, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sama halnya juga dengan anak-anak sekolah minggu sekarang, adik-adik, suatu saat ya kamu akan mengingat kembali tentang tahun 2020, tahun corona ini, di mana virus corona menyebar kemana-mana yang membatasi kehidupan kita. Suatu saat Anda akan bisa bercerita kepada orang lain yang belum lahir pada saat ini bahwasanya dulu kami sekolah dari rumah, bahwasanya dulu kami ini beribadah dari rumah, kami tidak bisa kemana-mana, kami hanya tinggal di rumah saja. Dan itu akan menjadi kenangan dan yang akan kita bagikan. Dan apalagi kita menceritakan kepada orang lain bahwasanya di saat krisis seperti ini pun kami tetap merasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi keluarga kami, bagi kami semua. Ya, itulah kenangan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pertanyaan ini, dalam kondisi bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai sekarang? Mungkin jikalau kita sebagai orang tua, banyak hal yang telah kita lalui di dalam kehidupan ini. Yesaya menyebutkan bahwa Musa adalah seorang gembala. Dan bangsa Israel itu digambarkan sebagai domba Allah yang digembalakan oleh Musa di padang gurun. Selama di padang gurun mereka digembalakan oleh Musa. Musa lah yang dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan bangsa Israel selama belajar di padang gurun menjadi bangsa pilihan Allah. Ternyata mereka di padang gurun itu bukan hanya berjalan menuju suatu tempat, tapi di perjalanan itu juga mereka sedang belajar tentang kehidupan umat Allah. Mereka sedang belajar menjadi bangsa pilihan Allah supaya mereka mengenal
siapa Allah mereka yang sebenarnya. Siapa Allah yang patut mereka sembah dalam kehidupan mereka. Karena kurang lebih 400 tahun mereka di Mesir, bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah 400 tahun mereka di tanah Mesir, dijajah oleh orang Mesir. Dan oleh karena itu, ya mereka lupa dengan Allah mereka. Dan oleh karena itu, maka perjalanan selama di padang gurun itulah Tuhan pakai sebagai alat baginya untuk memperkenalkan dirinya, untuk memperkenalkan hukumnya, untuk memperkenalkan kuasanya kepada bangsa Israel. Dan pada saat perjalanan di padang gurun itu juga lah Tuhan memberikan aturan-aturan bagi bangsa Israel di Gunung Sinai, yaitu hukum Taurat yang diberikan bagi mereka. Tujuannya adalah supaya mereka percaya dan yakin bahwa Dia adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka sampai pada saat itu. Dan kita juga merasakan bahwasanya Allah yang menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan saat ini juga Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui virus COVID-19 yang menjadi pergumulan bersama bagi kita pada saat ini. Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi pergumulan ini Tuhan pakai untuk mengajar, mendidik kita bahwa begitu mudahnya menghabiskan manusia. Ini harus kita sadari, begitu mudahnya Allah untuk menghabiskan kehidupan kita. Jadi yakinlah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita setiap hari sampai kita bisa melalui pergumulan yang terjadi, yang sedang kita alami sekarang. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut, tapi yang perlu bagi kita selalulah waspada, menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu ikutilah anjuran pemerintah yang Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menyelamatkan kita semua. Ya saudara-saudara, selama di perjalanan Allah selalu hadir menyertai bangsa Israel. Selama di perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah selalu hadir. Pada siang hari ketika terik panas matahari, Tuhan membuat tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Pada malam hari juga Tuhan membuat penerang, yaitu tiang api bagi mereka, supaya mereka bisa berjalan di malam hari dan mereka tidak kegelapan di dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan memberikan penerang bagi mereka. Itulah tanda simbolis bahwa Allah selalu hadir, selalu menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Allah selalu hadir melalui rohnya kepada mereka. Jadi oleh karena itu di dalam teks khotbah ini, dalam ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan, di manakah Dia yang menaruh rohnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan dan membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya di dalam teks khotbah ini. Jadi melalui kuasa roh Allah, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut itu dan laut itu terbelah dua. Dan bangsa Israel dapat berjalan menyeberangi dari tanah Mesir menuju ke padang Sinai pada waktu itu. Saudara-saudara, roh Allah yang bekerja di dalam dirinya dan melalui Dia dinyatakan kehendak Allah. Roh Allah lah yang bekerja di dalam diri Musa pada waktu itu dan melalui Dia dinyatakan kuasa Allah, dinyatakan perbuatan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi semuanya itu adalah untuk memperlihatkan kuasa Allah dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Hanya itu tujuan Tuhan. Bagaimana supaya mereka percaya kepada Tuhan. Jadi roh Allah juga selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, roh Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mau memakai kita sebagai alatnya. Tuhan juga mau memakai kita semua ini sebagai perantaraannya untuk menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan juga mau mengulurkan, memberikan berkat-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya melalui kehidupan kita. Jadi supaya melalui kita, orang lain, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita semakin percaya dan mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Jadi kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita
jikalau kita mau percaya kepadanya. Saudara-saudara, dalam perjalanan itu Tuhan membebaskan bangsanya dan membela mereka dari serangan musuh. Yaitu pada saat mereka berjalan, ya datanglah dari belakang tentara Firaun mengejar bangsa Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir pada waktu itu. Jadi pada saat di perjalanan itu mungkin mereka merasa bahwasanya di depan sudah buntu. Dari belakang sudah datang tentara Firaun yang mengejar mereka. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena. Ya, itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tidak ada jalan keluar. Jadi kondisi bangsa Israel yang terancam pada waktu itu, dari manakah datang pertolongannya? Dan pada waktu itulah Roh Allah bekerja melalui Musa untuk membelah laut itu sehingga mereka bisa melewati laut itu. Ketika tidak ada jalan, Tuhan bisa membuat jalan bagi mereka. Jadi saat tentara Firaun datang mengejar mereka, berjalan dari belakang, mereka mengikuti perjalanan bangsa Israel di dalam laut itu. Tapi setelah mereka sudah menyeberang, maka Musa mengulurkan kembali tangannya ke laut itu, dan laut itu kembali bersatu dan menenggelamkan tentara Firaun, dan mereka habis semuanya. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Apa yang bisa kita lihat di sana? Ternyata bersama Tuhan dan melalui kuasa Tuhan, perjalanan bangsa Israel aman dan nyaman. Bersama Tuhan mereka aman, bersama Tuhan mereka nyaman. Dan Yesaya menggambarkan hal itu seperti kuda yang berjalan di padang gurun, tidak pernah tersandung. Iya, kuda yang berjalan di padang gurun dan tidak pernah tersandung. Saudara-saudara, sekarang kita sedang mengalami kehidupan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kalau keluar kita salah, kalau di rumah pun ya mungkin kita jenuh, bahkan kalau keluar pun nyawa kita akan terancam oleh virus corona. Tetapi yakinlah bahwa Roh Allah itu selalu bekerja dalam hidup kita. Ingatlah bahwa bersama Tuhan, melalui kuasa Tuhan, perjalanan hidup kita akan nyaman. Perjalanan hidup kita juga akan aman. Jadi kesesakan, pergumulan, sakit penyakit yang kita alami sekarang, baik itu kekurangan dalam hal ekonomi, kebutuhan kita, apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti punya cara. Saat tidak ada jalan, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Sebab Dia bisa membuat jalan saat tidak ada jalan. Oleh karena itu mari percayakan hidup kepada Tuhan. Mari kita berikan hidup kita dipakai, dituntun oleh Roh Tuhan. Sebagaimana Musa dituntun oleh Roh Tuhan untuk menyatakan perbuatan Tuhan ke dalam kehidupan bangsa Israel. Selanjutnya, melalui Roh Allah mereka dibawa ke tempat perhentian yang dituntun oleh penggembala, dituntun oleh penggembalanya setelah berlelah-lelah mereka mencari makanan di padang. Inilah yang digambarkan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka menemukan sumber air untuk beristirahat. Mereka menemukan tempat untuk minum air segar, menemukan tempat untuk berbaring, mengunyah makanan yang telah mereka makan. Dan di situ dapat kita lihat tempat perhentian itu adalah tempat yang menyenangkan. Itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi bangsanya setelah lelah di perjalanan. Tempat yang nyaman dan damai itu adalah tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Itulah tanah yang berlimpah susu dan madunya, tempatnya yang luas, dan tempat itu mereka tempati secara gratis. Tidak dibeli, mereka tidak mengisi tempat itu, tapi semuanya sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi mereka sama seperti ternak yang turun ke dalam lembah untuk mendapatkan air yang mengalir. Itulah gambaran daripada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi tujuan Allah membuat hal yang demikian supaya melalui mereka nama Allah dimuliakan. Jadi sesulit apapun situasi kita yang kita hadapi pada saat sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan kita, sebab janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Janji Tuhan selalu pasti akan digenapi. Dia akan membawa kita ke tempat perhentian yang luar biasa. Dia akan membawa kita ke tempat perhentian yang membuat kita bahagia. Jadi saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, Dia juga telah menyediakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan kehidupan kita. Dan oleh karena itu,
Biarlah roh Allah yang selalu menuntun kita menuju kebahagiaan itu, sebab bersama dengan roh Tuhan kita akan sampai pada perhentian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kehidupan kekal, surga, tempat yang menyenangkan telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, di mana Allah bekerja melalui rohnya. Roh yang menciptakan, roh yang menghidupkan, dan memampukan kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Jadi perlu bagi kita untuk meminta rohnya, untuk menguasai kehidupan kita, supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Allah itu adalah roh, jadi roh Allah itu juga adalah kebenaran. Oleh karena itu untuk dapat hidup di dalam kebenaran, kita harus dituntun oleh roh Allah. Supaya kita dapat hidup benar dalam kehidupan ini, kita harus dituntun oleh roh Allah, dan kita harus hidup dalam kebenaran sebagai bukti bahwa kita telah dituntun oleh roh Allah. Bersama Tuhan kita akan merasakan kehidupan yang aman dan nyaman setelah kita menang melewati setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hari ini juga kita memperayakan pesta sekolah minggu yang ke-52 tahun. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu, selalulah setia kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidupmu, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu merencanakan dan menyediakan tempat yang terbaik bagi bangsa Israel di tanah Kanaan. Demikianlah Tuhan telah merencanakan kehidupan kita, mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, bagi anak-anak sekolah minggu, selalulah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan juga rajinlah belajar. Satu hal yang perlu bagi anak-anak sekolah minggu, selalulah dengar-dengaran akan orang tua, sebab orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membesarkan, untuk memelihara, dan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu, orang tua tidak pernah membawa anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya ke jalan yang salah, tapi orang tua selalu mengajarkan anak-anaknya kepada jalan yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Dan juga buat kita orang tua, anak itu adalah pemberian Tuhan. Jadi jika anak itu adalah pemberian Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan kepada kita anak-anak untuk kita besarkan, untuk kita didik sesuai dengan jalan Tuhan, dan Tuhan tidak ingin mereka hilang. Tuhan tidak mau jikalau mereka pergi meninggalkan Tuhan selama hidup mereka. Jadi hubani hita haganupan asihar gaun hita maniombahta, ajarhun hita ma bani sedia pasal hatani naibata, supaya mereka mengenal siapa Yesus Kristus sang juru selamat itu. Ise Tuhan Yesus bani pergoluhan ni sedia, ase ulang manosal holi sedia, bani hari Tuhan ni sedia, bani masa depan ni sedia yang akan datang. Ase toguh matutap jolom hita, hapor sayaon na domma iberehkon Tuhan hubani hita. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita untuk kita pelihara, jana kumani untuk kita didik bani pergoluhan taon. Jadi kegagalan mereka adalah kegagalan orang tua juga. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan orang tua juga. Jadi hubani hita haganupan, Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik hubani niombahta. Jadi bagasai maningon adong do tanggung jawab ni hita sebagai orang tua untuk membawakan mereka kepada apa yang telah Tuhan rencanakan, kehidupan yang terbaik hubani sedia. Roh Kuduslah yang menyertai dan menguatkan kita untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita, baik di tengah keluarga, tengah gereja, dan di tengah masyarakat dimanapun kita semua berada. Terlebih pada saat ini, saat kita menghadapi situasi yang begitu berat, pergumulan kita oleh karena pandemi COVID-19, tapi kita tahu bahwa keselamatan itu berasal daripada Tuhan. Jadi izinkanlah Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita untuk menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na domma ondes subani hanami marhite honi ibadah minggu nami bani panorang on domma ya jari ham hanami haganupan ase manggoluh kanami mangandalkon tonduymu tonduy na pasing na domma iberehkon ham hubani hanami
Asitongon Tuhan marhite tonduimu, ibo bohon ham hanami Tuhan bani hagoluhan na sonang, na doma ipersiapkan ham huben nami, sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka mengalami banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu membuat jalan di saat tidak ada jalan. Kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan selalu bekerja di luar dari pikiran kami. Terima kasih ma bani singat-singatmu in, asis songonahaham marhiti tonduimu na mamakai si Musa lahu membebahun menggembalakan bangsa Israel. Sunai matongon Tuhan tonduimu membebahun hanamion haganupan ibagas mandalani perguluhan nami asi atapaha pepergumulan atapaha permasalahan na idupakon hanami sakit penyakit kebutuhan keluarga bani panorang on. Kami yakin dan percaya Tuhan telah merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Asina perlu bani hanami tongon Tuhan mengandalkan tonduimu tondui pasing na doma iberehkon ham hubani hanami on. Asi bagas nama perdingati parrohni tonduimu tondui pasing hanami bani sadari on. Asi ay matongon Tuhan na gabe singat-singat hubani hanami laho mengandalkan ham jana kumani memberikan seluruh kehidupan kami untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sunai humatungon Tuhan sadarion perdingati hanami humani pesta sekolah minggu na apa 52 tahun kon IGKPS. Asitongon ondos mahubamu homa dakdanak nami dakdanak sekolah minggu. Asiboy matongon Tuhan lambin ipardiatei hon hanami sidia. Lambin ihorjaon hanami matugas pangontang jawab nami. Lahu pabagal hon mangajari sidia. Lahu patandahon ham hubani sidia. Asi ulang mago sidia. Asi tetap sidia Tuhan marhapor sayaon hubamu. Asulang manosal hubani sidia holi Tuhan bani masa depan ni sidia. Asi bani hanami orang tua singat kun ham hanami terus. Asi boy tongon ni horjaon hanami haganupan. Tugas pakon tanggung jawab nami lahu membobahon sidia. Domo hubani harosuni hurmu. Sonai humado tongon Tuhan bani haganupan kuriamu na seresot Kalimantan Timur. Ondos mahubamu haganupan na ijapi hanami marianan bani panorang on. Bangis na riap hanami beribadah. Rosi humani nelang boy riap pakon hanami keluarga nami. Ondos mahubamu haganupan. Asi tongon Tuhan tondui na pasing ma. Na makasumani hanami haganupan. Ijapi hanami haganupan marianan. Bani kuriamu na sedang bergumul bani panorang on. Kami yakin dan percaya Tuhan punya solusi bani perguluhan nami. Dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik bani perguluhan on. Asi ondos mahubamu hama hasuman nami bagas mandopakunin haganupan. Terlebih situasi nami bani panorang on. Yakin jana porsaya Tuhan nami. Adong do panorang ni tongon Tuhan salose in ganupan. Songon bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka mengalami kehidupan yang bahagia. Sunai mahumani hanami ketika sudah melewati pergumulan naburat ne dopakon hanai bani panorang on. Cupahan nami matongon Tuhan goluh malas nihur. Na doma isediaon ham huben nami. On matonggo nami hubamu. Na ilekon hanami bagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah ka nami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Yesus dalam rumahku. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे कमरे है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GKPS Resort Kalimantan Timur
Shalom buat kita semua GKPS Resort Kalimantan Timur dan selamat hari Minggu. Yang kami hormati seluruh PHMJ GKPS Resort Kalimantan Timur, yang kami hormati pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Kalimantan Timur ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena pertolongannya lah kita bisa ada sampai saat ini. Juga bisa kita rayakan hari ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52 pada hari ini, walaupun kita merayakan di rumah kita masing-masing. Hai anak-anak sekolah minggu yang cantik dan ganteng, apa kabar kalian, sehat semua bukan? Anak-anak sekolah minggu yang kami banggakan, sekalipun kita merayakan ulang tahun kali ini hanya di rumah, jangan sedih ya, sebab dibalik dari apa yang kita alami saat ini, pasti ada rencana Tuhan yang terindah buat kita. Nah, pesan kami kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan baik. Satu hal lagi yang tidak boleh kalian lakukan adalah jangan pernah melawan orang tua. Turuti segala perintah dan nasihat orang tua seperti hukum Taurat yang kelima mengatakan, hormati ayah ibumu agar lanjut umurmu. Bisa kan adik-adik sekalian? Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik dan yang ganteng-ganteng, yang sabar, kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih buat bimbingan kalian terhadap anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberi yang terbaik buat kalian dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.